Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laku Waskito. Nah, kemarin di video saya sebelumnya yang ngebahas tentang pengereman RCB dari motor modif CB ya. Itu ada yang komen, "Bang, motor CB-nya videonya dibanyakin," gitu kan. Nah, oke, jadi seperti yang kalian lihat, kali ini saya kedatangan motor CB juga ya, modif tapi bukan original ke CB. Jadi ini motor teman yang kemarin habis beli, kondisinya seperti ini, tapi sudah dirubah. Oke, jadi motor ini basicnya GL100, dia sudah diganti mesinnya ke arah pakai mesin Tiger yang lama ya, tapi bukan Tiger Revo. Dan ini sudah kelihatan padat, dari mesinnya juga sudah kelihatan padat ya. Oke, jadi apa saja yang nempel di motor ini kita bahas satu persatu, dan nanti kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksinya ya. Oke, kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut bagian depan. Kita mulai dari kaki-kakinya terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan pelek Rossi ukuran 2,5 inch dibalut dengan ban merek FDR ukuran 90/80 ring 17. Jadi dia Rossi ini pakai jari-jari. Kemudian dari cakramnya, ini cakram nggak tahu merek apa, cuman dia kayak model ke arah Brembo, yang tengahnya sudah dilapisi dengan chrome. Jadi motor ini bagian bawahnya udah kebanyakan pakai chrome, cuman karena kayaknya udah lama ya, jadi kayaknya ini udah ada beberapa yang ngelupas. Cuman kalau dari kejauhan dia tetap mending gitu, gandas pokoknya. Nah, kemudian dari cakramnya ini menggunakan baut ada 4 yang modelnya seperti ini, ukurannya 320 mm, dan pakai cakram kayaknya ini mirip pakai punya Nissin yang biasa ya, kayak modelnya ke Supra gitu. Kemudian dia selangnya masih original. Kemudian dari tromol tengah dia pakai punyanya Air King yang lama kalau nggak salah. Dia juga sudah dibalut dengan chrome. Kemudian lari ke atasnya pakai slabber atau spakbor depan menggunakan punyanya Ninja yang sudah di repaint ke arah black, cuman kalau dari dekat dia black metallic, ada warna keungu-unguan gitu dia. Kemudian dari shocknya dia menggunakan shock punyanya Scorpio yang sudah dibikin plug and play ya. Jadi dia dipaksa dan paksa gitu biar masuk ke rangkanya punya GL100. Jadi ini punyanya GL100 tahun 1982. Nah, sudah di upgrade mesinnya pakai Tiger biasa, Tiger lama, bukan Tiger Revo. Tapi ini tenaganya emang mantep. Tadi udah saya coba. Nanti di video selanjutnya paling membahas atau dari ergonomi dan test ride dari motor ini. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya. Dia menggunakan lampu depan Daymaker yang 5,75 inch, sama seperti yang saya review sebelumnya di motor Tiger. Jadi dia ada 16 titik, diameternya 5,75 inch. Yang awalnya itu batoknya warnanya agak chrome, cuman sama teman saya sudah di repaint, ngikutin ke repaintnya slabber depan tadi, yaitu warna hitam metalik ke arah ungu. Kemudian tujuan dari pengecatan ini yaitu yang paling utama dia biar lebih awet dan tidak gampang karat. Kemudian dari bracket spion juga sudah dibikin seperti ini, CNC ini. Cuman kalau dari baut-baut masih baut biasa, bukan baut Pro Bolt. Dan pakai
apa namanya, sein depan belakang itu udah pakai sein jenis palu. Jadi dari ininya apa namanya, rumahnya ini sudah di chrome, lapisan chrome juga. Pokoknya kebanyakan yang chrome udah mantep lah ini. Kemudian lari ke atas, dia pakai speedometer punyanya RX1N. Jadi kebanyakan kan pada pakai RX2N. Nah ini pakai replikanya Koso RX1N. Jadi dia bentuknya agak melonjong ya. Kemudian kita ke atas ya. Oke, bagian depan yang atas kita menggunakan stangnya punyanya Daytona dan ditambah steering damper. Terus ini warnanya emang cocok ya. Jadi dia pemilihan warnanya mantap, masuk lah dari yang lain, yaitu ke arah chrome. Kemudian dari spionnya juga pakai Daytona yang kecil, tapi dia juga sudah dilapisin chrome. Dan dari pengereman, nah pengereman ini bentuknya mirip ke RCB, cuman ternyata bukan RCB itu setelah saya lihat, yaitu pakai traction. Jadi ya dari handling kopling itu mirip banget pakai RCB. Dari bentuknya, dari warna hitamnya itu juga mirip dari kejauhan kayak RCB. Tapi dari segi fungsional dia dibilang sudah bagus. Dan ini segitiga atas bawah dia menggunakan Scorpio. Nah kalau shocknya tadi kan juga Scorpio, cuman dia sudah dibikin ulir ini biar mirip ke arah Ninja. Kemudian yang atas ini ternyata setelah saya lihat atas sama yang tengah-tengah sini, dia ternyata lebih besar yang atas. Nah setelah saya amati secara dekat, ternyata dia ada covernya. Dia cover dari plat dan dilapisi dengan chrome juga. Jadi bracket dari lampu spion, lampu sein sama daymakernya ini nempel dengan cover yang shocknya bagian atas ini. Jadi kalau ada penambahan cover seperti ini, menambah kesan padatnya itu loh, dapat gitu. Oke, mungkin itu saja sih yang bagian depan. Kita lari ke bagian tengah sampai ke belakang. Oke, kita lanjut di bagian tengah. Dia pakai tangkinya masih originalnya punya GL100. Kemudian dari emblem-emblemnya juga masih original, dari tutup tangkinya juga masih original. Dan ini di repaint ya. Repaint hitamnya itu hitam metalik. Ada, kalau dari deketan ada keungu-unguan, bintik-bintik ungu gitu. Jadi kalau dari jauh tetap warna hitam. Yang dari strippingnya juga masih jadul banget ya. Kemudian dari mesinnya dia pakai pakai Tiger lama. Dia kesannya lebih padat daripada bawaan dari GL100-nya. Kemudian kalau dari karbunya dia pakai karbu PWK 28 ya. Jadi belum PE28. Ini mesinnya ini juga sudah dilapisin chrome bagian blok mesin bawah sini sama yang atas bagian ini. Cuman kalau yang bagian atas dia sudah agak pudar ya chrome-chromenya. Kemudian kalau dari bawah sini masih mantep. Kemudian dari selahnya juga punya Tiger kalau salah ini. Terus dari pengereman masih fungsi. Kemudian dari knalpot ini nggak tahu mereknya tapi suaranya adem. Nanti di belakang saya kasih videonya dari knalpot ini ya.
Jadi dia adem, bubuk gitu, nggak terlalu cempreng lah. Kemudian klaksonnya juga masih klakson biasa sih, belum denso-densoan. Terus dari rangka, nah rangka tadi dia pakai originalnya GL100 ya, yang tahun 1982. Kemudian ke belakang lagi, jok ini custom. Nah, jadi kulitnya ke arah motif-motif karbon. Jadi joknya ini nggak terlalu lebar kalau di bagian depannya ya. Jadi ada papasan lagi di bagian pinggir buat ngasih ke pahanya gitu biar ergonominya lebih enak. Kemudian motor ini juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Dan nanti mungkin pas test ride lah nanti dijelasin gimana nyamannya motor ini gitu ya. Oke, kita ke belakang lagi. Ini pakai pushstep belakangnya pakai CB150R yang juga dilapisin chrome. Ini mengkilat banget, masih mulus. Kemudian dari armnya juga masih punya GL100, cuman dilapisi chrome juga. Cuman bagian belakang dia udah, ini kayaknya bekas las-lasan ya, jadi ada yang karat-karat dikit. Kemudian dari shocknya pakai Scarlett yang warna merah ya. Ini ya nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga sih, enak sedengan. Kemudian dari ini pegangan juga sudah dilapisin chrome. Terus dari chain belakang juga sama seperti yang depan, yaitu merek yang jenis Palu, dilapisi chrome juga. Dan ini spakbor belakang, ini kayaknya custom ke arah apa namanya ya, lupa saya namanya. Boleh komen yang sekiranya tahu ya. Kemudian dari stop lamp belakang juga ini fungsi warna merah, cuman bautnya hilang satu. Pelek masih sama kayak yang depan, pakai punyanya Rossi ukuran. Jadi depan belakang ukurannya sama 2,5 inch, dan bannya pun ukurannya sama, yaitu 90/80 ring 17. Cuman beda merek. Kalau yang depan tadi FDR, dia motifnya motif botak. Yang belakang ini motif batik. Jadi ukurannya sama 90/80 ring 17, tapi mereknya punya si Corsa. Nah, ini jadi depan belakang ukuran bannya sama juga. Jari-jarinya pun juga punya Rossi kan masalah. Dan kemudian dari tromol belakang ini jadi tromol depan sama belakang sama, yaitu pakai punya R King dan dilapisi dengan chrome. Ini mantep nih, jadi chrome-chromean juga lumayan mahal loh. Kemudian dari pengereman juga masih tromol ya, belum pakai cakram. Nah, kalau dari gearset rantai itu masih ukuran ori, belum ada yang dirubah atau yang diganti ya. Oke, mungkin itu saja sih dari motor yang ini nempel. Jadi motor ini sudah mantep lah, buat harian juga enak. Oke, coba kali ini kita hidupkan bagaimana suara dari knalpot yang tanpa merek ini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini suaranya ya. Mungkin pakai yang recommended pakai apa namanya, handsfree atau headset lah ya, yang suaranya jelas. Kenceng-kenceng ya, takut ada yang marah nanti.
Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita bawa jalan ya. Oke, jadi suaranya kurang lebih seperti itu. Ini saja sih yang bisa saya sampaikan dari video ini. Jadi bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kritik saran juga silahkan. Ya, gini saja sih. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa diklik like. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang setelah subscribe saya terima kasih banyak, sudah sampai 450 subscriber ya. Jadi ribunya masih belum kelihatan. Oke, jadi kedepannya mungkin ya, semoga saja bisa sampai ribuan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.